Saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Sekali lagi, menghapus bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Tata kelolanya bagaimana? Satu, agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Yang kedua, tidak jatuh hanya pada yayasan yang memiliki akses politik saja. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, sanawiyah-sanawiyah, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenag. Itu pertimbangannya nanti pertimbangan teknis dan pertimbangan kebutuhan, bukan pertimbangan politis. Anda kalau dibuka itu mah jadi rame malah. Ada yayasan yang terimanya 2 miliar, 5 miliar, 25 miliar. Ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka 50 miliar. Menurut Anda adilnya? Banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong. Ini adalah bagian audit kita. Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragam. Gara-gara program audit dari KDM, akhirnya 4 ekor tikus tertangkap lagi anggota DPRD dari Jawa Barat terlibat korupsi ya. Satu dari PKS yang kemarin keluar-keluar menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ternyata ini. Dua dari fraksi PDIP ya, yang satu dari Gerindra. Pokoknya tidak peduli Gerindra atau apa, sapu bersih Pak Deddy Mulyadi. Dan ini bekerja sama dengan Wali Kota Bandung. Pokoknya sapu bersih yang korupsi. Dan semoga bisa dicontoh oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Dan ini yang kasihan itu ya, modal jadi anggota DPRD itu luar biasa. Ini modal belum kembali sudah tertangkap. Mungkin kurang belajar lagi ya, mungkin kurang pintar untuk belajar korupsinya. Dan ini enaknya diapakan dulur-dulur? Apakah harus ditaruh di tengah alun-alun dulu biar semua warganya tahu, atau bagaimana? Tulis di kolom komentar. Serta bagaimana mungkin pemerintah menyatakan bahwa acara tersebut tanpa APBD sama sekali. Di mana duitnya? Tenang bro, kita tidak pakai APBD bro, santai, tidak merugikan anggaran negara. Dianggap menghambur-hamburkan dana APBD dengan mengadakan Milangkala Tatar Sunda di beberapa daerah. Kang Deddy Mulyadi dikritik dengan keras oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Menanggapi hal demikian, jawaban cerdas Kang Deddy Mulyadi ini seketika langsung memukul telak anggota DPRD tersebut. Kegiatan perayaan Milangkala Tatar Sunda adalah ahistoris. Karena rangkaian acara tersebut hanya bersandar pada sejarah tanggal 18 Mei saja, yaitu tepat pada waktu 669 Masehi, tanpa ada referensi pasti bahwa rangkaian harus dilaksanakan selama 16 hari, yaitu dimulai sejak tanggal 2 Mei hingga 18 Mei. Serta acara tersebut, mohon maaf Pak Gubernur beserta jajaran, adalah inkonsisten terhadap runutan sejarah. Bagaimana bisa Tatar Sunda lahir dari perjalanan dimulai dari Sumedang kemudian berakhir di kota Bandung dengan hanya menyentuh 9 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Ini sama saja dengan mengajarkan sejarah Sunda yang salah terhadap masyarakat Jawa Barat dan pemerintah wajib memperbaiki itu. 2. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara transparan segala hal penggunaan anggaran yang dikeluarkan dari keringat masyarakat untuk acara tersebut. Dengan perkiraan anggaran mencapai 2,7 miliar hanya untuk di 4 kabupaten saja. Lalu bagaimana dengan 5 kabupaten kota lainnya? Apakah itu dari anggaran daerah mereka sendiri? Serta bagaimana mungkin pemerintah menyatakan bahwa acara tersebut tanpa APBD sama sekali? Geboh pada nyarekan. Di mana duitnya? Tenang bro, kita tidak pakai APBD bro, santai, tidak merugikan anggaran negara. Gitu loh. Kok semewah itu? Tong ka aing nyarekana, kasihan usok make APBD tapi goreng. Aing betul make APBD tapi alus. Nah, sia. Nu make APBD di cokot batina acara nasa kitu na hungkul teu rame. Heeh, teu pada nyarekan. Aing mah teu make APBD puluhan ribu jelema bagja. Gitu atuh. Ya Mang Ucup ngesagala enahnya. Emang Ucup teh hayang nanaon? Mang Ucup teh coba nyarios Mang Ucup. Mang Ucup teh hayang naon?
hoyong proyek, hoyong dana hibah. Munika segala enah Mang Ucup mah. Ngus ngaku wali itea mah Gusti nu agung. Yang diagung-agung ngaku wali. Abong make kopea. Abong kader partai PKB. Buat ngaku-ngaku wali. Aduh, Mang Ucup, ngus nyalametkeun duit teh mah. Duit naon ieu teh Mang Ucup? Hayang ka paja, hayang ka alem, hayang ka puji, hayang disebut pahlawan. Pahlawan kaberangan si Macup. Maka pada kali ini di tengah kelakar berikut keseriusan, kita yang ada di sini bukanlah anggota DPRD, tapi para waliullah yang akan selalu ada membisiki para raja. Anjir, ya aing tuh salah denge Mamang Ucup ngomong yang disebut waliullah. Astagfirullahaladzim, pantesannya Mamang Ucup teh merasa dirinya paling benar salam dunia, ningali batur teh salah jeung salah, ningali apa yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi dari mulai kebijakan, aturan, atau apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi teh selalu salah di mata Mamang Ucup, karena Mamang Ucup sendirinya mengakui dirinya sebagai wali. Waliullah yang membisiki para raja. Astagfirullahaladzim. Ingat Mang, nya anu sok membisiki manusia teh eta teh syaiton. Anu sok ngagul-ngagulkeun diri sorangan teh eta teh karena bisikan setan. Istighfar. Bisi Mamang Ucup ngomong kos kitu teh euker dibisiki ku syaiton. Mamang Ucup nyebut KKDM hayang jadi rarajaan, hayang jadi raja. Padahal Kang Deddy Mulyadi sorangan can pernah nyebutnya dirina teh raja atau hayang dipanggil raja ku batur. Ayeuna ketika aya batur anu nyebut KKDM nya raja gitu panggilanna, Mamang Ucup seolah-olah wah da eta mah KDM we nya rarajaan hayang dipanggil raja, sedangkan Mamang Ucup sorangan secara sadar mengakui hayang dipanggil wali. Perlu Mamang ketahui nya aing oge sebagai wali henteu sombong, henteu agul. Wali murid. Henteu beja-beja ka batur. Nah, ieu amangnya karek ngajabat jadi anggota dewan oge hayang disebut wali. Asa ku gampang teuingnya jadi wali teh cukup nyalon dewan. Naik pangkat jadi wali. Kumaha lamun misalkan Mamang Ucup nyalonkeun gubernur, nyalonkeun presiden, hayang disebut nabi. Ya Allah ya Rabbi, istighfar Mang. Anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKB MY kembali melontarkan kritik tajam kepada Gubernur Deddy Mulyadi terkait tingginya angka pengangguran di Jabar. Namun di tengah gencarnya kritik tersebut, publik mulai mempertanyakan kontribusi nyata MY dalam mengatasi persoalan yang ia angkat sendiri. Dalam keterangannya, MY menyebut Pemprov Jabar terlalu sibuk membangun pencitraan dan kurang menyentuh persoalan mendasar seperti pengangguran dan pendidikan. Ia juga menyindir program rehabilitasi siswa bermasalah melalui barak militer sebagai kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah dan hanya buang-buang anggaran. Namun ironisnya di balik kritik tersebut tidak ada usulan program alternatif atau gagasan konkret yang ditawarkan Maulana kepada publik. Sejumlah pengamat menilai bahwa sikap tersebut lebih menunjukkan upaya mencari panggung politik ketimbang keinginan tulus untuk memperbaiki kondisi Jawa Barat. Kritik itu sah-sah aja, tapi masyarakat butuh solusi bukan sekedar retorika, kata seorang pengamat kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya. Sementara itu Gubernur Kang Deddy Mulyadi sendiri justru tengah gencar memberantas praktik percaloan tenaga kerja dan menyusun program penyerapan tenaga kerja lokal. Upaya ini mendapat dukungan dari berbagai pihak karena menyentuh langsung akar persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Jawa Barat, masyarakat kini menanti langkah nyata dari para wakil rakyat
bukan hanya kritik yang tidak disertai jalan keluar. Bagaimana menurut kalian?